kalau bukan ngomongin paranormal, gue mungkin curhat ke kalian ya. Banyak tuh temen-temen, bukan temen lagi, orang-orang yang gue kenal pada tambeng aja gitu, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa nggak enakan. Pengen gue toyor palanya. Maaf, gue lupa kalau ini masih bulan puasa and it's all about forgiving. Gimana jadinya kalau sekelompok teman lama yang udah lama gak ketemu tiba-tiba berkabar nih dan bilang kalau mereka ini baru balik aja ke negaranya gitu kan. Misalnya dia udah kerja di luar negeri, apalagi nih ya mereka udah gak ketemu bertahun-tahun, combol kayak 9-10 tahun, that's a long ass time. Nah udah jelas jawaban yang paling wajar adalah mereka langsung janjian dong di satu tempat yang berakhir dengan suatu momen seru yang tidak terlupakan dan gak dilupakan juga IG story. Ngomongin Instagram, follow ya Instagram Sasha Exploration. Continue. Nah itulah yang seharusnya terjadi ya kan. Sayangnya nih di kasus kali ini seperti biasanya, perkenalkan nama saya Sasha Marissa. Gue udah kayak YouTuber lain. Hanya di YouTube channel ini gue akan mengulik kasus-kasus dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri biasanya gue ngomongin dukun. Dan untuk kali ini kita akan traveling lah ke Jepang. Jadi nih ya di kasus kali ini, dari reuni yang sebenarnya udah kejadian, timbullah ide dari salah satu temennya ini nih yang ada di kelompok pertemanan itu. Yang mana jeleknya ini bisa loh sampai mengorbankan satu temannya yang katanya adalah teman lamanya. Kalian udah lihat di judul dan di thumbnail, so you already know what's up, what I'm gonna talk about in here. Here's paranormal. Menurut kalian teman lama itu masih solid gak sih? And yes, like I say, yo, kita balik lagi lah ke salah satu destinasi favorit gue, yaitu Jepang. Di Osaka, Jepang, tinggallah nih ya satu perempuan yang namanya adalah Rika Okada. Nah, Rika Okada di tahun 2014 kemarin, so it was way back then, 2014 kemarin, Rika umurnya 29 tahun. Dan tentu saja dia udah punya pekerjaan tetap sebagai salah satu staf di rumah sakit besar yang ada di Osaka, Jepang. Nah, dikarenakan udah berpenghasilan tetap dan cukup dewasa juga, si Rika ini udahlah tuh hidup mandiri di salah satu apartemen yang jaraknya itu nggak begitu jauh lah dari rumah sakit yang tempat dia kerja itu. Waktu itu, di bulan Januari tahun 2014, 2014, mohon maaf, tiba-tiba nih ya Rika dapat kabar deh tuh dari grup WA tongkrongannya kalau salah satu teman lamanya ini yang bernama Yuri baru aja balik ke Jepang dan dia mau ngajak ketemuan lah. Yang perlu diketahui adalah Rika dan Yuri ini udah nggak ketemu selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Gue udah kasih spoiler tuh tadi di intro ya kan, dan udah saling kenal semenjak mereka tuh SMP atau SMA gitu ya. Nah what happened, selama 10 tahun ke belakang si Yuri, nama panjangnya itu adalah Yuri Oishi, tinggal di Brazil bareng sama keluarga besarnya ini. Keluarga si Yuri ini memang udah sering tuh yang namanya berpindah-pindah negara karena satu dan lain hal. Nah meskipun sebagian besar waktunya itu dihabiskan di Brazil, kebetulan si Yuri ini tuh lahir di Jepang dan tumbuh besar lah sampai bersekolah SMP di Jepang. Oke, I took back my words, mereka tuh kenalnya pas lagi SMP, right? Makanya dia masih bisa tuh punya temen orang Jepang dan sahabatan lah sama si Rika. At some point, karena keluarganya Yuri ini banyak di Brazil, maksudnya sering lah ya bolak-balik ke Brazil. Nah pada saat itu mau nggak mau si Yuri dikasih keputusan nih ya kan, dan mesti mutusin nih apakah dia bakal stay di Jepang aja dan mempunyai warga negara Jepang atau stay di Brazil ikut bapaknya ya sebagai warga negara Brazil. Karena pada saat itu dia tuh umurnya masih di bawah 18 tahun, right? At the end of the day si Yuri ini mutusin deh buat pindah ke Brazil sama bapaknya dan resmi menjadi warga negara di sana. So she not Japanese anymore, at least di identitas, okay? Now fast forward, setelah sekian lama deh tuh ya si Yuri di Brazil, barulah dia ini ngerasa bosan dan mungkin kangen lah ya sama kampung halamannya yang adalah Jepang. Di samping itu kebetulan ada juga tuh temennya si Yuri dari Cina yang katanya mau menginap juga tuh, bukan menginap, mau liburan lah ke Jepang. Dan disinilah si Yuri punya kepikiran lah buat pulang ke Jepang dulu bersama temennya ini kan yang pengen liburan setelah 10 tahun lamanya tinggal nih negeri orang. Ya udah itu selama di Jepang si Yuri ini tinggal bareng lah sama temennya itu kan. Nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya si Yuri, dia ngambil deh tuh kerjaan sebagai kasir swalayan di Tokyo. Nah kehidupannya si Yuri tuh di Jepang sejauh itu masih baik-baik aja until si roommate-nya ini yang merupakan temennya itu ya yang mau liburan, dia bilang nih kalau dia itu mesti balik lagi ke Cina karena dengan alasan ada kerjaan yang menjanjikan di sana. Nggak denger ini semua, si Yuri ini merasa sedih dan bingung. Saking bingungnya dia nggak mau balik lagi ke Brazil. Dia tetap mau stay di Jepang tapi temennya juga mesti di Jepang. Egois. And I'm talking about si Yuri ini bener-bener sampai mohon ke roommate-nya supaya nggak berangkat ke Cina, udah tinggal di Jepang aja sama dia ya kan. Tapi itu semua ya nggak berhasil lah. Dan akhir bulan si roommate ini tetap akan berangkat lah dan meninggalkan
kan Jepang dan Yuri. Di sisi lain, I know you might wonder, right? Si Yuri juga sebenarnya kesusahan loh tinggal di Jepang. Kenapa? Karena si Yuri ini berangkat ke Jepang pakai visa sementara. How? Ya kan tadi gue bilang, dia pas lagi umur 18 tahun, sebelum umur 18 tahun, dia lebih milih menjadi warga negara Brazil gitu kan. So yes, keputusan untuk menjadi warga negara Brazil ternyata ngebuat Yuri kurang diterima lagi deh tuh di Jepang dengan prejudis warga lokal Jepang terhadap orang yang ngelepas kewarganegaraannya kayak begitu aja. Sampai si Yuri ini kalau mau ngapa-ngapain itu dipersulit, bahkan sekedar buat cari kerja. Padahal kan dia kan memang orang Jepang gitu ya, but still. Dari perlakuan inilah akhirnya si Yuri mutusin buat cabut lagi dari Jepang dengan cara ikut si roommate-nya. Bukan balik ke Brazil, enggak. Ikut roommate-nya berangkat ke Cina dengan cara apapun. So, di sini yang ada teorinya adalah emang dia ketakutan sendiri gitu ya, atau si yang temennya ini, I don't know if she might fall in love ya. What in the world is going on? I do not know, but let's continue the story. Nah, buat berangkat ke Cina, itu kan si Yuri butuh paspor kan ya. Ya, I mean she has it. Yang mana paspornya dan visanya ini ternyata udah habis, guys. Dan gak diperpanjang sama dia. Aduh, ya udah deh tuh, dia kebingungan sama paspornya karena udah expired. Ya kan sekarang kita udah tahu kalau si Yuri ini tinggal di Jepang sebagai imigran ilegal. Like no matter who she was, dia orang Jepang pun kelihatan dari muka atas sampai bawah, but she a Brazilian, you know what I'm saying? Ya semisalnya mau diurus juga tuh untuk diperpanjang di Jepang, itu malah jadi panjang dan berujung bisa-bisanya si Yuri itu kena denda lah ya. So dari sinilah si Yuri ini mulai cari akal lah ya, supaya bisa keluar tuh dari Jepang dan berangkat ke Cina. Dia ngapain sih mau keikut sama temennya? Heran gue. Dia udah kan udah dapat kerjaan baik-baik di Jepang, katanya dia kangen Jepang, you know, like she love Japan, like okay then just stay there. Ngapain lu ikut sama roommate? Maaf, gue rada greget aja gitu loh, sama apa sih gitu. Setelah banyak berpikir ya kan, akhirnya si Yuri ini punya ide itu buat masukin identitasnya dan bikin paspor baru. Karena kalau diurus yang tadi gue bilang, takutnya dia malah kena denda, malah tambah diribetin lah. Dan identitas siapa nih kira-kira yang paling cocok buat si Yuri ambil gitu di Jepang? Iya, betul. Siapa lagi kalau bukan identitas teman lamanya itu yang kata karibnya, Rika Okada. Yang namanya identitas orang kan gak bisa diminta gitu aja kan ya, kayak fotokopi dong KTP dan paspor lu, gampang banget tuh Rahang buat ngomong. Ya gak segampang itu dong. Makanya si Yuri ini mulailah menyusun rencana buat menghabisi Rika. Pada akhir Maret di tahun 2014, Yuri menghubungi Rika deh tuh untuk numpang nginep di apartemennya untuk sementara. Ya dengan basa-basi dulu like, how are you? I miss you so much. Gue baru balik lagi nih ke Jepang. Padahal dia di Jepang udah lumayan lama kan. But anyways, hal ini tentu saja disambut baik lah sama si Rika. Dia menerima Yuri dengan baik ya, karena kan itu karir zaman kecil ya. Tapi yang gak baik malah si Yuri, yang dari hari ke hari tuh malah makin ngelunjak dan bikin si Rika risih. To the point, si Rika ini tuh sampai bikin status di social media mengeluh dan marah-marah tentang kelakuannya si Yuri yang numpang tapi nggak tahu diri. Saking muaknya sama tingkahnya si Yuri, di satu kesempatan tuh si Rika abis pulang kerja ya kan, sampai nguciin Yuri di luar apartemennya sebelum dia pulang. Tapi di sini si Yuri ya, temen yang nggak tahu tuh rasa malu atau ngelunjak, terus maksain gedor-gedorin seolah-olah apartemennya itu punya dia sendiri. Aduh, setelah kejadian inilah Rika memberanikan diri untuk ngusir Yuri lah dengan keras. Mau nggak mau ya, walaupun itu karib lama, like you know you've been doing too much, this my apartment bitch. Udah deh tuh kan si Rika ngusir Yuri. Tapi yang Rika nggak tahu di sini adalah itu semuanya adalah bagian dari rencananya si Yuri buat ngabisin Rika. Gimana tuh? Rika yang udah emosi dan pakai nada tinggi tuh yang ngusir si Yuri. Si Yuri ini memakai waktu tersebut sebagai waktu yang tepat dan perfeksionis untuk berantem dan ngabisin Rika. Yuri itu ada pisau yang dia udah siapin beberapa waktu yang lalu. Disinilah si Rika meninggal dunia di tangan teman lamanya. Yuri telah menusuknya sebanyak 50 kali di bagian perut, dada, dan leher. Itu kayaknya jatuhnya lebih ke dendam gak sih? Serem banget deh. Setelah itu semua langsunglah si Yuri ini berusaha buat nutupin jejaknya dengan cara bersih-bersih dulu ya kan sebisa mungkin. Dan dia ngubungin deh tuh rumah sakit tempat Rika kerja. Pakai handphonenya Rika, terus bilang kalau si Rika ini lagi gak enak badan, jadi mesti izin deh tuh dan gak masuklah selama beberapa hari. Nah beberapa hari kemudian datanglah teman-teman kerjanya si Rika ke apartemennya dengan maksud mau menjenguk Rika kan, karena kok ya ampun sakitnya lama, kesian ya, yaudah yo kita jangan ngomong bawa-bawa, I don't know what they bringing, but anyways. Tapi setelah disamperin
ke apartemennya ini tuh udah dalam keadaan kosong. Pas lagi ditanya ke landlordnya, landlord tuh bapak ibu kos lah ya, landlordnya bilang kalau si Rika ini udah nggak bisa diomongin sama sekali. Terakhir landlordnya juga dapat kabar dari Rika alias Yuri, nah kalau dia itu lagi dinas keluar. Di sisi lain juga ada nih ya orang tua dan keluarganya si Rika yang udah berusaha tuh buat ngehubungi dan nyari-nyari anaknya ya kan, tapi karena nggak berbuah hasil juga, akhirnya pihak keluarga ini memutuskan buat bikin laporan orang hilang ke kepolisian di Osaka, Jepang. Sementara orang-orang lagi pada sibuk ya nyariin Rika, ada juga nih si Yuri yang udah menjadi Rika. Lu nyambungkan sekarang maksud gue, ya kan dia ngambil identitasnya itu, tapi kita tetap panggil Yuri aja. Yuri yang udah sibuk ya dan enak-enakan pakai identitas teman lamanya itu, udah berhasil dong bikin kartu kredit, visa, dan paspor baru atas nama Rika Okada. Ya udah jelas bakal dia pakai deh tuh buat berangkat ke Shanghai, Cina. Gue masih nggak ngerti ngapain sih sengegebet itu gitu loh. Gak bisa jauh-jauh dari sahabatnya. That is not a best friend. That's a partner. Sorry gue lanjut. Sekarang gue pengen ngebahas jasadnya si Rika. Like what happened? Sebelum berangkat ke Cina ya si Yuri ini, tentu saja dia udah nyempetin diri buat nyembunyiin jasadnya si Rika dengan cara dibungkus dulu tuh pakai bubble wrap dan dikerdus seolah-olah jasadnya si Rika ini adalah paket kiriman boneka, lebih tepatnya boneka dari tanah liat yang ukurannya itu life size. Beberapa kalian yang udah tahu atau nggak tahu di Jepang itu banyak lah ya perjual beli life size mannequin atau patung yang bener-bener berukuran manusia yang digunakan terserah kalian buat apa. Jadi this thing like what she did was actually normal dan orang-orang nggak ada yang suspicious gitu loh ngeliat ada box dan ada title tuh. Gue malah ngeloncat. Sorry gue baca lagi skripnya. Nah ini kenapa tadi gue bilang di boxnya itu ada deskripsi ini adalah life size mannequin. Jadi si Yuri ini tuh ampe ngebikin stiker detail gitu yang kayak di paket ya, yang tertulis kalau itu beneran boneka tanah liat yang beratnya kira-kira 50 kg. Awalnya box itu dikirimkan ke alamat apartemennya si Yuri yang pertama, yang zaman dia masih tinggal sama roommate-nya. Nah, setelah beberapa minggu di sana, box itu pindahlah ke gudang sewaan yang ada di Tokyo. Semua itu si Yuri bayar pakai kartu kredit yang baru dia pakai atas nama Rika Okada dan menghabiskan sekitar 1 juta yen atau kalau gue convert ya 150 juta rupiah kurang lebih. Si Yuri yang udah ngerasa aman, you know what I'm saying, udah berhasil deh tuh naik pesawat, berhasil guys, bener deh nyampe deh tuh ke Cina pakai identitasnya si Rika. Gak tahu aja, sementara dia berjam-jam di atas pesawat ya menikmati perjalanannya itu, di darat polisi udah berhasil ngelacak kartu kredit yang dipakai sama Yuri. Kok tiba-tiba ada polisi? Ingat, karena si keluarganya Rika itu udah ada orang hilang. Nah kartu kredit itu tuh yang dia track down ngebawa polisi ke pengiriman boneka tanah liatnya si Yuri. Dari situ kelihatan juga transaksi penyewaan gudang tempat dia nyimpen box tersebut. Nggak perlu waktu lama, you already know what it is. Pihak kepolisian itu connect the dots dan nemuin box yang isinya jasad si Rika. Sebelum polisi sampai ke gudang tersebut dan berhasil nemuin jasadnya Rika, mereka udah sempet datang deh tuh dan masuk ke apartemen Rika. Di sini polisi banyak sekali menemukan bercak-bercak darah yang belum sempet si Yuri bersihin. Atau she was perfectionist. Perbuatan si Yuri ini juga makin diperkuat lagi setelah polisi menemukan banyak sidik jarinya stupid as hell di sekitaran box boneka tanah liatnya itu. Jadi meskipun si Yuri ini berhasil lah kabur dan sampai ke tanah negaranya di mana roommate-nya itu lagi berada, tentu saja petugas airport di Cina itu nge-welcome dia secara ramah. Hello Miss Rika, how is you doing? No, here's the damn handcuffs. Ditangkap. Yes, dia ditahan di bandara Cina karena udah ketahuan lah jadi pelaku perencanaan pembunuhan dan pemalsuan identitas seorang warga negara Jepang yang namanya Rika Okada. Kerennya nih, walaupun udah ditahan begitu, si Yuri ini masih berusaha ngebela diri dengan cara bilang kalau si Rika itu memang lagi minjemin paspornya ke dia, isi jenius. Percaya nggak tuh petugas bandara digituin? Awalnya si Yuri ini mau dibalikin lagi lah ke Jepang, tapi karena ngelihat dia ini warga negara Brazil,
akhirnya dideportasi lah dia ke Brazil. Di sini pemerintah Jepang malah minta Yuri buat dibawa dan proses hukumnya di Jepang, cause that is injustice. Fast forward di tahun 2016, Yuri baru bisa deh tuh ya dipulangi ke Jepang setelah Mahkamah Agung Cina ngasih izin. Nah, proses hukumnya si Yuri ini terus berjalan sampai di tahun 2019 dan dia ngaku deh akhirnya dan menyesal semua apa yang dia lakukan ke Rika. Gak cuma itu juga, Yuri menyesal melepas haknya sebagai warga negara Jepang. Pada akhirnya di bulan Maret 2019, Yuri Oishi dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Udah begitu, pengacaranya si Yuri nih, of course she got a lawyer, pengacaranya si Yuri masih minta pengurangan masa tahanan dengan bilang kalau dia nih ya kliennya itu punya penyakit, selalu penyakit mental, semuanya aja gila itu ya, jadi penjahat penyakit mental, dan dia melakukan itu semua bisa jadi dikarenakan keadaan gak sadar. Gak sadar tuh pengen ikut temennya ke Cina, gak sadar tuh pengen masukin paspor, ini paspor, what is a damn passport. Tapi itu semua ditolak lah ya sama jaksa, dan Yuri tetap dinyatakan sangat sadar pas ngelakuin hal itu semua dan dinilai punya banyak kesempatan buat berhenti. That's the case. And I guess that is it. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Follow us on Instagram, Sasha X Marissa. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys.